Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman semua. Rapat anggota DPR dengan TNI di Hotel Bintang 5 yang mengatakan yang untuk menyatakan daripada TNI bisa ke ranah sipil. Ya, maksudnya seperti apa teman-teman? Jadi kita bacakan dulu beritanya. Kalau kampanye jargonnya bela rakyat, giliran dikritik katanya rakyatnya kampungan. Katanya demi kesejahteraan rakyat, tapi pas efisiensi anggaran malah rapatnya di Hotel Bintang 5. Katanya dulu aktivis 98, pejuang reformasi dan demokrasi, tapi ada RUU dugaan menghidupkan Dwi fungsi ABRI kok malah diam. Kalian ini sebenarnya maunya apa sih? Makin gak waras aja pejabat kita. Kita lihat videonya dari Salim Fuad Ilyas. Katanya efisiensi anggaran, tapi kok malah rapatnya di Hotel Bintang 5 ya? Katanya bela rakyat, tapi malah rapatnya diem-diem. Ada apa ya? Di tengah gencarnya pemerintah yang ingin efisiensi anggaran, justru DPR mengadakan rapat di hotel mewah Bintang 5. Apakah masalah ekonomi yang dibahas? Tidak. Apakah tentang kesejahteraan yang dibahas? Tidak. Tetapi DPR bersama dengan TNI membahas untuk perluasan TNI masuk ke ranah sipil. Ini penting. Maksudnya gimana itu? Nah, Maksudnya terutama gimana bagi kalian Gen Z ini yang tidak tahu ibu kota Jawa Barat saja, atau kalian lebih suka konten-konten Fajar Setboy, ngumpul sini. Ini perhatikan bagaimana keadaan negara kalian sekarang. Jadi begini, Panja DPR beberapa waktu lalu mengadakan rapat di Hotel Bintang 5 dan itu dilakukan diam-diam pula. Yang dimana rapat ini membahas tentang porsi daripada TNI untuk masuk ke ranah sipil lebih luas lagi. Tapi Maksudnya yang menjadi ya? pertanyaan saya ya, itu gedung DPR ini kan sudah luas dan isi fasilitasnya pun mewah. Kenapa mereka masih mengadakan rapat di Hotel Bintang 5 diam-diam pula? Emang gedung itu udah nggak berguna lagi ya? Pada zaman dahulu, yang saat itu TNI masih bernama ABRI, di mana mereka memiliki wewenang yang cukup luas dalam mengurusi urusan sipil. Jadi mereka tidak hanya mengurusi urusan pertahanan negara, tetapi mereka pun bisa leluasa masuk pada urusan sipil. Bahayanya apa? Bahayanya adalah terjadi keotoriteran daripada pemerintah. Kenapa? Karena secara naluri, TNI ataupun tentara itu memiliki naluri satu komando. Sehingga apa? Ini sangat berbahaya pada jalannya demokrasi sebuah negara yang notabene negara kita menganut asas demokrasi. Kenapa? Karena pada demokrasi masih memungkinkan untuk adanya perbedaan pendapat yang diakomodir. Sedangkan pada naluri TNI semuanya satu komando. Sehingga apa? Ketika ada pendapat yang berbeda dengan keinginan pemerintah, mereka pun dengan mudah bisa membredel daripada perkumpulan tersebut dengan dasar subversif. Ini pun pernah terjadi ketika pada zaman Orde Baru. Sehingga ketika mengaktifkan kembali fungsi daripada ABRI, ini pun akan mengkhianati daripada cita-cita reformasi. Kalau memang katanya ini demi kesejahteraan rakyat, kok kenapa rapatnya itu diadakan secara sembunyi-sembunyi? Kalaupun mereka para anggota dewan kita yang terhormat itu mengklaim dirinya adalah sebagai wakil rakyat, yang dimana mereka setiap kampanye selalu mengeluarkan jargon bela rakyat, bela rakyat, bela rakyat. Tetapi kenapa ketika ada efisiensi anggaran bukannya mereka turut untuk prihatin, tetapi malah mengadakan rapat di Hotel Bintang 5. Padahal anggaran mereka itu loh tidak dipotong sama sekali oleh pemerintah. Tapi kok malah seperti ngelunjak begitu ya. Bagi kamu yang masih tidak peduli dengan keadaan negara kita saat ini, terutama bagi kalian yang memiliki passion di bidang wibu ataupun K-popers, ketika militer akhirnya pun memiliki keleluasaan yang teramat besar dalam mengurusi urusan sipil, bisa jadi Anda wibu dan K-popers itu bisa dibredel oleh negara dengan dasar Anda tidak memiliki jiwa nasionalisme. Bagi kalian yang suka dengan konten-konten semacam ini di bidang pendidikan ataupun hukum, silahkan like video ini dan follow daripada akun ini agar kalian dapat update terbaru dan kita sama-sama tercerahkan. See ya, assalamualaikum. Nah, seperti itu teman-teman semua maksudnya ya, rapat TNI dengan di Hotel Bintang 5 ya teman-teman semua ya. Kita lihat videonya, lanjut. Selamat sore Bapak Ibu, kami dari Koalisi Reformasi Sektor Keamanan, pemerhati di bidang pertahanan, kami menuntut agar proses pembahasan revisi undang-undang TNI dihentikan karena tidak sesuai dengan proses legislasi. Ini diadakan tertutup Bapak Ibu. Woi, Anda mendorong. Teman-teman, bagaimana kita kemudian hari ini represif? Kami menjalankan fungsi pengawasan sebagai masyarakat sipil. Kami menolak adanya pembahasan di dalam. Kami menolak adanya dui fungsi ABRI, teman-teman. Bapak Ibu yang terhormat, yang katanya ingin dihormati tapi justru menyakiti rakyat, hentikan proses pembahasan RUU TNI. Hentikan! Hentikan Bapak Ibu!
Jadi detik-detik rapat Komisi 1 DPR membahas revisi Undang-Undang TNI yang akan mengaktifkan lagi daripada Dwi Fungsi ABRI di hotel mewah digerebek oleh aktivis ya. 3 aktivis koalisi reformasi sektor keamanan tiba-tiba mendobrak masuk ke dalam ruang rapat panca Komisi 1 DPR yang sedang membahas revisi Undang-Undang TNI di Hotel Fairmont Jakarta. Aksi sempat memanas karena para aktivis didorong paksa keluar ruang sehingga sidang hingga terjatuh. Gila sih teman-teman semua ya. Apakah akan menjadi negara seperti negara Myanmar? Negara kita? Tidak tahu juga teman-teman semua. Lanjut, next. Sudahlah, acara-acara yang tidak penting kurangi. Seminar, terlalu banyak rapat. Kenapa rapat atau ini harus di hotel di mana gitu? Hitungan kita perjalanan luar negeri saja itu Indonesia ini perjalanan luar negeri pejabat-pejabat 3 miliar dolar. DPR ini. Saya minta dikurangi 50% saja. Artinya kita bisa menghemat 15T. 15T itu berapa bendungan? Berapa irigasi? Berapa SD bisa kita perbaiki? Berapa anak sekolah bisa kita kasih makan? Tolonglah ya para menteri, puasa dulu. Puasanya 5 tahun. Kalau 5 tahun kita hemat 1,5 miliar dolar dari perjalanan saja. Bayangkan itu, apa yang kita bisa? Karena Menteri Keuangan, Wakil Menteri, sudahlah. Next. Ini akan tertutup Bapak Ibu. Woi, Anda mendorong. Teman-teman, bagaimana kita kemudian ini direpresif? Kami menjalankan fungsi pengawasan sebagai masyarakat sipil. Kami menolak adanya pembahasan di dalam. Kami menolak adanya Dwi Fungsi ABRI, teman-teman. Dwi Fungsi ABRI ya. Tapi justru menyakiti rakyat. Hentikan proses pembahasan RUU TNI. Hentikan. Hentikan Bapak Ibu. Pemanas ya. Next. Hentikan Bapak Ibu. Jadi Dwi Fungsi ABRI ingin diaktifkan lagi teman-teman semua. Jadi negara akan menjadi otoriter ya. Dan tertutup. Di weekend Hentikan Bapak Ibu. tolak segera RUU TNI. Tolak RUU TNI. Tolak RUU TNI. Stop Dwi Fungsi militer. Stop Dwi Fungsi militer. Hentikan Bapak Ibu. Prosesnya sangat tertutup. Tidak ada pelibatan rakyat di sini. Tolak RUU TNI. Tolak RUU TNI. Kembalikan militer kepada. Tampaknya hari ini kita tidak diperbolehkan masuk. Selain kemudian memang karena tertutup. Sebelumnya teman-teman, terima kasih telah ikut agenda berkaitan dengan pembahasan ugal-ugalan terkait revisi TNI. Perkenalkan kami dari Koalisi Reformasi Sektor Keamanan, terdiri dari lebih 50 lembaga organisasi di Jakarta yang kemudian melakukan pengawasan terhadap kebijakan militer maupun pertahanan sejak era reformasi 98. Teman-teman, hari ini kami mendapatkan informasi bahwa proses revisi Undang-Undang TNI dilakukan secara tertutup di Hotel Fairmont, yang mana kita tahu hotel ini sangat mewah, dan kami justru mendapatkannya dari teman-teman jurnalis. Proses ini tidak hanya kemudian diinformasikan kepada masyarakat, namun juga seolah-olah ditutupi, yang kemudian kami mempertanyakan apa alasan proses pembahasan Undang-Undang TNI dilakukan secara tertutup. Sebelumnya, kami dari Koalisi Masyarakat Sipil Reform Sektor Keamanan telah mengirimkan surat terbuka untuk memberikan masukan kepada Komisi 1 DPR, sekaligus meminta untuk menunda proses pembahasannya, mengingat secara substansi kami pandang dan kami nilai sangat kemudian mengaktifasi kembali Dwi Fungsi militer. Oleh karena itu, kedatangan kami di sini menuntut agar proses ini dihentikan. Selain bertolak belakang dengan kebijakan negara mengenai efisiensi, juga terkait dengan pasal dan substansinya itu jauh dari upaya semangat menghapus Dwi Fungsi militer dan jauh dari semangat reformasi sektor keamanan di Indonesia. Gila sih, luar biasa kawan-kawan semua. Negara ini banyak sekali kepentingannya ya. Tapi yang jelas ya, kita tetap satu Pancasila walaupun banyak berbeda kepentingan. Yang gue heran itu sampai 9 naga itu kok dibiarkan ya bangun PIK 2 ya, walaupun investasi ke depannya. Tapi yang jadi, ini kita lihat aja nantilah. Kalau banyak orang-orang Cina yang tinggal di PIK 2, berarti kita perangi seperti itu harusnya ya.
Oke teman-teman, kalau warga negara Indonesia tidak boleh masuk ke Big 2, ya perangi, ya kan harus seperti itu. Jangan nunggu polisi lagi, ya seperti 98 harus terulang. Sekian video kali ini, terima kasih, jangan lupa subscribe MPH Channel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.